Saya benar-benar merasakan bahwa, sekali lagi saya ulangi, sedang berada di rumah organisasi advokat yang luar biasa. Sekali lagi, saya sedang berada di rumah yang tepat dan luar biasa. Nah, karena tadi sudah ada respon dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Nasional, Pradi Bersatu yang dihadiri oleh Bapak dan penasehat, pengawas, ketua umum, sekjen, dan wakil ketua umum yang tadi mengadili kami dengan Pak Lecu Mana Saima, dan saudara-saudara sudah lihat ada hakim ketua, ada hakim anggota, ada penuntut, ada pembela. Saya kira ini representatif dari sebuah dewan kehormatan yang memeriksa etik. Nah, terlepas dari apapun posisi saya, meskipun banyak wacana yang berkembang bahwa Pak Rasman itu kan tidak dalam posisi beracara, Pak Rasman itu kan terdakwa. Nah, yang harus dikenakan itu kan yang mereka beracara, misalnya Bung Firdaus, Bung Lecu, Bu Ida, dan kawan-kawan. Nah, tapi secara organisatoris saya nggak bisa dilepaskan karena saya adalah anggota Pradi Bersatu dan juga advokat. Maka ketika saya tadi diperiksa dan kemudian dilakukan sidang etik, kemudian saya dipanggil lagi, maka diputuskan dua hal. Satu, memberi teguran keras kepada saya, Razman Arif Nasution, sebagai anggota Pradi Bersatu. Yang kedua, memberi teguran juga kepada Bung Lecu Mana SHMH, dokter, yang juga diberi teguran karena menjalankan tugas profesi dianggap melanggar etik. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya diperintahkan untuk meminta maaf secara lisan dan tulisan kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Ketua Majelis serta anggota Majelis Hakim. Inilah dua putusan yang diberikan oleh Dewan Etik kepada saya. Nah, yang tadi disampaikan itu kan yang disampaikan pengurus tadi kan, pada teman-teman? Betul. Nah, maka saya dengan Pak Lecu Mana dan tim hukum termasuk Rahmat, walaupun beliau tidak di Pradi Bersatu, saya bersama dengan keluarga saya, Bu Eli dan Bu Ade, akan menerima dengan tulus, ikhlas, dan legowo putusan ini. Jadi kami akan memfollow up dengan cara termasuk masalah etik, teguran keras. Kami akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih bermartabat, bermarwah, beretika di ruang persidangan. Dan tadi diberitahu oleh Ketua Majelis bahwa akan diturunkan tim DPN Pradi Bersatu untuk memantau persidangan. Dan diperintahkan kepada saya dan Pak Lecu untuk tidak melakukan lagi yang namanya kegaduhan di ruang persidangan, terutama di sidang tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Yang kedua, terhadap permintaan maaf, baik lisan dan tulisan. Adapun permintaan maaf tertulis, itu sudah didraft oleh Saudara Rahmat dan akan saya baca. Maka, lewat kesempatan ini, di depan teman-teman media nasional dan daerah, cetak dan elektronik, online, YouTube, podcast, semua media-media, saya menyatakan, pertama,
memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, saya bersama Pak Lecumanan juga, tadi dengan Pak Lecumanan juga maksud saya ya, minta maaf kepada Pak Mahkamah Agung. Yang kedua, saya Razman Arif Nasution dan Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Yang ketiga, saya Razman Arif Nasution bersama Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga minta maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya Dr. Ibrahim Palino SHMH dan khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Ibu Sofia Tambunan dan 2 anggota Majelis Hakim beserta panitra dan jajaran-jajaran yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan insya Allah seluruhnya akan kami taati, termasuk proses persidangan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Saya akan sampaikan sikap ini kepada seluruh anggota tim malam ini, tim hukum, untuk taat. Kalaupun ada yang datang mendampingi, untuk taat. Dan kalau ada yang membuat kerusuhan, saya minta supaya ditindak secara hukum. Inilah sikap kami bersama dengan Pak Lecu, dan sekali lagi saya memohon maaf. Dan karena itu, terlepas dari proses yang sedang berlangsung saat ini, kami akan taati. Dan adapun mengenai banyak WA ke saya mengenai berita acara sumpah dan lain sebagainya dengan argumentasi yang saya sudah jelaskan, di mana yang menurut kami ada ya cacat prosedural misalnya, cacat administrasi, itu kami serahkan sepenuhnya kepada DPN Pradi Bersatu untuk mengkomunikasikannya dengan pihak Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Ambon dan lain-lain dan lain-lain. Yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya bukan tidak boleh beracara. Saya bisa melakukan pendampingan di kepolisian, di kejaksaan, dan lain-lain. Termasuk apa yang disebut dengan lingkungan non-litigasi. Tetapi dalam hal persidangan, itu masih dalam pertimbangan. Pertama, surat asli belum kami terima. Yang kedua, kita sedang melihat apakah dilakukan upaya hukum atau tidak. Dan yang ketiga, saya serahkan kepada organisasi saya. Jadi kalau ada yang mengatakan Razman sudah berhenti sebagai advokat, itu tidak benar. Karena yang berwenang menyuruh saya berhenti tidak beracara adalah, ingat ya, adalah organisasi advokat di mana saya bernaung saat ini. Saat ini saya bernaung di DPN Pradi Bersatu. Ketika saya disumpah, saya diajukan oleh HAPI, bukan KAI. Dan semua prosedur sudah ada, surat pernyataan ada, sudah diperiksa di Bareskrim, Pak Antoni Hatane, Ketua DPD HAPI Maluku, dan sudah SP3. Jadi saya kira itu penjelasan dari saya. Insya Allah kami akan datang, saya bersama dengan Pak Lecu akan datang ya hari Senin pagi, akan datang ke Mahkamah Agung ya, menyampaikan permohonan maaf dalam bentuk surat tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang kedua, akan datang ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk juga menyampaikan surat tertulis permohonan maaf. Yang ketiga, ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk juga menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kami berharap, karena saya lihat dari preskon
dan statement dari Komisi Judisial Republik Indonesia, kami berharap supaya lebih kondusif, supaya lebih transparan persidangan ini, kami berharap agar Komisi Judisial Republik Indonesia menurunkan tim, karena mereka juga mengatakan akan memantau. Kami berharap agar persidangan ini memantau supaya transparan dalam proses perjalanannya. Barangkali itu dari saya, silakan Pak Lecuk. Ya. Jadi saya juga dihukum ya. Jadi saya yang menyidangkan perkara Bang Rasman di Pengadilan Jakarta Utara, saya juga dihukum dalam hal ini, ditegur juga ya, ditegur juga, diberikan hukuman. Saya juga harus meminta maaf kepada pengadilan, kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi, dan kepada Pengadilan Negeri. Jadi kami hari Senin bersama Bang Rasman, kita akan melakukan apa yang diminta oleh organisasi, ada apa yang diperintahkan oleh organisasi kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap saya berharap ya, bahwa seluruh pihak, semua pihak yang sudah mungkin atas kejadian tersebut ya, terhadap advokat-advokat yang mudah-mudahan tidak mencontoh peristiwa serupa, saya minta jangan ada lagi terjadi di tempat lain. Jadi karena pengadilan ini kan adalah pengadilan yang bermartabat ya, pengadilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencari keadilan. Jadi jangan sampai kita cederai lah, artinya pengadilan ini gitu. Jadi saya minta juga kepada pihak-pihak seperti hakim-hakim yang mungkin pernah melihat tragedi ini, kita mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita tidak ada tujuan untuk merendahkan martabat hakim ya. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hakim seluruh Indonesia. Dan di samping itu tetap juga kita selain meminta maaf kepada pihak-pihak terkait, kita berjanji akan mentaati aturan yang akan diterapkan di persidangan tanggal 20 Februari 2025 di PN Jakarta Utara. Jadi saya sudah sampaikan kepada Bang Rasman selaku kebetulan sebagai terdakwa di PN Jakarta Utara yang akan menjalani proses persidangan. Kita seluruh tim pengacara sudah meminta Bang Rasman biar soft aja Bang Rasman, biar kami yang melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkait di dalam persidangan tersebut. Jadi Bang Rasman biar hanya boleh berbicara ketika nanti diperkenankan untuk berbicara. Jadi sebelumnya tetap diatur oleh kami ya selaku pengacara PH ya, selaku advokat yang nanti mendampingi Bang Rasman di persidangan. Ya kan, saya dan Bang Rihat yang selalu mengatur lalu lintas jalannya proses tanya jawab antar pihak. Jadi posisi itu tetap pada posisi itu, dan kita meminta Bang Rasman untuk menghormati posisi itu. Ya, demikian dari saya. Mungkin dari Rahmat Riyadi ada yang mau ditambahkan? Cukup. Jadi saya di posisi terdakwa. Maka tim hukum yang akan mengatur lalu lintas pertanyaan demi pertanyaan. Saya akan berbicara di akhir untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Kalau saya anggap penting, saya akan minta izin, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dan kalau saya anggap tidak penting, maka saya anggap bisa diwakili oleh kuasa hukum. Tapi yang pasti lalu lintas komunikasinya akan kita atur. Kami berharap juga pihak dari sebelah untuk juga kooperatif supaya tidak menganggap bahwa ini seolah ini kemenangan bagi kami. Tidak, supaya kita betul-betul equal agar perjalanan itu mencari persoalan persidangan itu mencari kebenaran material dari peristiwa hukum yang terjadi. Begitu. Bang, tapi untuk ke depan ini apakah akan masih meminta untuk persidangan terbuka atau mengikuti aja? Kami lihat perkembangan di lapangan. Kami sudah katakan tadi, sudah meminta maaf, dan kami minta tim hukum kami untuk juga menahan diri dan kooperatif. Dan adapun sidang terbuka atau tertutup itu akan kami lihat situasi di lapangan, karena sangat penting bagi kami agar kasus ini bisa terang benderang. Begitu. Terkait hakim sendiri Bang, apakah kemarin dan tim meminta untuk kami sudah sampaikan itu sangat tergantung dari pertimbangan. Surat kami kan sudah masuk. Hal yang berbeda ketika kami bersurat dengan tindakan kami di lapangan. Jadi surat kami kalau direspon, alhamdulillah. Kalau tidak direspon, juga alhamdulillah.
Dua-duanya tidak masalah. Yang penting bagi saya, Rasman Arif, anak desa, anak seorang ustadz kampung, saya tidak menduga. Saya tidak menduga bahwa ternyata Rasman sudah sampai di titik ini. Nah, karena itu, maka ternyata saya sudah berada di jajaran seperti ini. Maka banyak yang menasihati saya, memberitahu, Pak Rasman, Anda sudah berada di level yang ini. Karena itu tolong jaga nama seorang doktoral hari ini. Itulah yang diingatkan oleh organisasi. Jadi tidak mudah berada di tempat yang sekarang, karena mencapai itu lebih mudah daripada mempertahankan. Maka saya, karena manusia tempatnya khilaf dan lupa, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami akan benar-benar ikut aturan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Begitu. Cukup Oke, ya? yuk. Thank you. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Kan PM Jakarta Utara sudah Melaporkan kasus ini ke Baris Krim, Pak. Mungkin gimana, Pak? Iya, karena kasus ini sudah dilaporkan ke Baris Krim Mabes Polri, kami serahkan sepenuhnya itu kepada pihak pengadilan dan kami serahkan kepada organisasi. Bagaimana cara mereka berkomunikasi ke dalam, kami tidak punya kewenangan. Kami adalah organisasi. Kalau itu ada laporan, kalau ada panggilan kami hadiri. Dan nanti kita lihat pembuktiannya, apakah ada pelanggarannya, apakah itu masuk pasal 335 atau 217 atau 217. Yang pasti kami menghargai dan menghormati. Jadi itu adalah sikap yang menurut kami sesuatu yang pantas, yang wajar dilakukan. Justru saya mengatakan tadi banyak yang berpesan ke saya, Bang Rasman kan tidak dalam posisi pengacara. Bang Rasman itu terdakwa. Saya juga menjawab ketika diperiksa tadi, saya katakan memang benar saya dalam keadaan terdakwa. Tapi kalau ditanya secara organik terus melekatkah di dalam diri seorang Rasman, dia sebagai lawyer, jawabnya iya. Nah, kalau saya tidak dianggap sebagai seorang lawyer, kan saya tidak mungkin terima kuasa dari iklim hakim. Nah, dan kalau saya tidak dianggap sebagai seorang lawyer, maka sulit juga saya di situ duduk sebagai seorang terdakwa dengan pembelaan di mana saya menggunakan hak imunitas saya. Jadi dalam rangka ini memang semua orang tahu bahwa ada proses persidangan seorang lawyer, maka orang akan bertanya ini organisasi di mana. Nah, jadi apa yang diminta oleh Mahkamah Agung? Satu, tentang kami dibekukan basnya. Yang kedua, organisasi agar memeriksa kami. Dan hari ini sudah dilakukan secara baik oleh DPN Pradi Bersatu dengan putusan yang disampaikan tadi dan dibacakan kepada kami oleh ketua majelis di hadapan anggota majelis dan juga di hadapan pembela dan penuntut. Begitu. Cukup ya untuk dipanggil Baris Krim ke depannya nanti kalau aktif. Ya kalau sudah ada panggilan kan mesti kita datang. Ya kita lihat aja. Ya. Tapi yang pasti kami tidak akan melaporkan. Ya saya kunci ya. Siap. Kami tim hukum tidak akan melaporkan dua orang yang sempat ramai dibicarakan, akan melaporkan dua orang yang berbaju batik. Bahkan ada yang mendorong saya dari jaksa. Tidak akan kami laporkan. Apalagi melaporkan hakim. Karena sudah diberitahu dalam rapat tadi, semua dipertimbangkan secara matang. Saya ingin organisasi Pradi Bersatu ini menjadi contoh baik bagi semua organisasi advokat yang ada di Indonesia. Begitu. Cukup. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Tadi dijelaskan ada upaya permintaan maaf dan prosedural kepada lembaga terkait gitu. Kalau kepada misalnya secara personal kepada Hormat sendiri ada Nggak kayak perlu. langkah apa gitu nggak? Kenapa urusan saya dengan Hotman? Kalau Hotman dia kan pelapor, ya udah dia lanjut aja di persidangan. Kalau kepada Hotman saya malah ada minta maaf, orang saya merasa nggak bersalah, makanya saya dibela oleh tim hukum saya. Begitu, terima kasih juga. Ya. Oke, thank you, Bang. Dulu